Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semua, jumpa lagi masih bersama saya, masih di channel Pertanian Terpadu. Pada video sebelumnya saya telah membagikan berbagai kiat atau tips bagaimana cara saya memastikan keuntungan dalam beternak ayam kampung. Nah, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya bahwa saya akan membahas hal-hal yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut, maka hari ini saya mengajak rekan semua untuk membahas satu hal penting, bahkan bisa dibilang yang paling penting dalam usaha untuk memastikan keuntungan yang bisa kita dapat dalam beternak ayam, yaitu mengenai pakan gratis. Wah, kalau mendengar pakan gratis ya, kalau kita sebagai peternak dan mendengar kata pakan gratis, tentu saja ini semangat ya, karena pakan adalah salah satu kunci yang bisa menentukan, yang benar-benar bisa menentukan bagaimana keuntungan yang akan kita dapat, dan kita bisa menyajikan atau memberikan pakan gratis pada ternak yang kita miliki. Itu tentu sangat-sangat berharga. Oke, dalam memastikan usaha ternak kita bisa mendapatkan keuntungan yang tentu saja maksimal, maka kita harus mendukung usaha tersebut dengan menyediakan pakan gratis. Nah, pakan gratisnya itu apa saja? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pakan gratis di sini perlu saya tekankan adalah bukan hanya pada jenisnya saja, tetapi saya lebih menekankan kepada gratisnya. Dalam hal ini, apapun bahannya, yang terpenting adalah kita tidak mengeluarkan ongkos atau tidak membeli bahan pakan tersebut. Nah, itu di situ. Jadi walaupun kita menggunakan misalnya jagung atau dedak atau apapun itu, yang jelas asal kita tidak mengeluarkan biaya, nah, itu bisa disebut pakan gratis. Karena pada kenyataannya kita kan tidak tahu rezeki orang ya. Kadang-kadang kalau orang sudah tahu bahwa kita itu peternak, mungkin ada kalanya kita mendapatkan tawaran jagung yang sudah tidak terpakai atau bahan apalagi yang sudah tidak terpakai, dan itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam yang kita pelihara. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk jenis-jenisnya, bahan-bahannya apa saja sih yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita siapkan untuk pakan gratis bagi peternakan kita, bagi ayam-ayam yang kita pelihara. Yang pertama sekali adalah maggot BSF. Saya pernah membahas tentang maggot BSF ini. Saya telah memberikan pengenalan untuk maggot BSF ini. Nah, maggot BSF ini adalah salah satu jenis bahan pakan yang nutrisinya cukup bagus dan bisa kita usahakan dengan gratis. Untuk mendapatkan maggot BSF ini, kita bisa membudidayakannya dengan media, misalnya saja kohe ayam yang ada di bawah kandang. Itu bisa juga kita gunakan sebagai media untuk pembudidayaan BSF yang nantinya maggot tersebut bisa kita berikan ke ayam-ayam yang kita pelihara. Atau mungkin kita juga bisa membudidayakan maggot BSF itu menggunakan metode-metode lain atau media-media lain. Yang terpenting adalah kita bisa menyediakannya gratis di peternakan yang kita kelola. Nah, itu untuk yang pertama. Lebih jelas mengenai maggot BSF ini, silahkan tonton juga video saya sebelumnya tentang maggot BSF. Oke, kemudian yang berikutnya, bahan pakan gratis yang bisa kita gunakan untuk menopang peternakan yang kita kelola adalah pepaya. Nah, itu saya punya 1, 2, 3,
Saya punya sekitar kurang lebih ada 5 batang, 5 pohon pepaya, dan itu biasa saya manfaatkan daun dan buahnya sebagai tambahan bahan pakan untuk ayam-ayam yang saya pelihara. Nah, ini merupakan salah satu tanaman wajib sebenarnya yang bisa kita tanam di sekitaran pekarangan atau sekitaran kandang kita untuk menyokong kebutuhan pakan supaya kita bisa mendapatkan stok pakan gratis untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, itu tadi untuk bahan yang kedua. Jadi yang pertama adalah maggot BSF, larva BSF, kemudian yang berikutnya adalah pepaya. Lanjut lagi, sekarang kita berada di luar pekarangan ya. Setelah maggot BSF dan juga pepaya, kita masih punya satu bahan lagi yang bisa dimaksimalkan untuk pakan gratis, yaitu di hadapan kita adalah lumbu atau talas. Nah, untuk talas ini bisa kita manfaatkan dari daunnya maupun batangnya. Bahkan kalau misalnya talasnya sudah berbuah, sudah banyak, sudah lama, itu umbinya juga bisa kita manfaatkan untuk bahan tambahan pakan gratis yang bisa kita berikan untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Seperti contoh ini di sini saya punya di sekitaran rumah ada banyak batang talas, pohon talas ini sengaja saya tanam untuk stok, itu sampai sana, untuk stok pakan yang bisa kita berikan untuk ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, ini bisa sampai besar seperti ini. Oke, kita dekati, dan ini cukup efektif kalau untuk dari kandungan gizi, kemudian cara pemberian pakannya itu juga lumayan bagus. Ini saya sangat suka ini ya. Untuk talas ini kita bisa gunakan batangnya, daunnya juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pakan gratis ayam yang kita pelihara. Nah, itu sampai sana. Oke. Nah, ini bisa dimaksimalkan lagi untuk rekan-rekan semua yang memang berniat untuk menyediakan pakan dengan sumber dari kebun sendiri, dari rumah sendiri tanpa beli. Nah, ini bisa dimaksimalkan. Kemudian untuk bahan yang keempat yang bisa mendukung untuk stok pakan gratis yang akan kita berikan adalah sayur mayur atau sayuran. Untuk sayuran ini kita bisa menanam berbagai jenis sayuran di sekitaran kandang yang nantinya bisa kita gunakan untuk konsumsi sendiri. Nanti yang jelek atau yang kualitasnya kurang bagus nanti kita bisa manfaatkan untuk campuran pakan ayam. Nah, sebagai contoh untuk sayuran ini, sebagai contoh yang paling sering, yang paling mudah, misalnya bayam, kangkung. Bayam itu cukup bagus, cukup mudah ditebar saja, kemudian nanti tumbuh banyak dan itu bisa dipanen. Yang bagus bisa dijual, yang jelek-jelek nanti bisa kita cincang kecil-kecil, baru kita campur dengan bahan pakan lainnya. Nah, itu tadi adalah berbagai macam bahan pakan gratis yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung usaha kita dalam memastikan keuntungan dalam beternak, khususnya ayam. Nah, itu tadi bisa kita kembangkan lagi menjadi berbagai jenis lagi. Kita bisa mencari lagi contoh-contoh lain, bahan-bahan lain yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita kelola supaya kita bisa memaksimalkan apa yang menjadi tujuan atau keuntungan yang ini kita dapat di ternak yang kita miliki.
Nah, beberapa yang sudah saya sebutkan tadi hanya sebagai contoh saja, artinya tidak mutlak hanya itu saja, tetapi kita bisa mengembangkan berbagai jenis tanaman, sayuran, baik ataupun buah yang bisa kita gunakan sebagai pendukung ketersediaan dari bahan pakan gratis untuk ternak ayam yang kita miliki. Nah, catatan lebih lanjut untuk bahan-bahan ini. Kalau untuk sayuran misalnya, sayuran itu semua sisa sayur bisa kita manfaatkan sebagai pakan ayam. Kemudian sisa buah-buahan juga, sisa buah juga bisa kita gunakan untuk campuran. Pisang segala macam itu masih kita maksimalkan, bisa kita gunakan untuk campuran pakan yang kita butuhkan. Nah, itu. Selain bahan tersebut, tentu saja kita masih bisa mencari bahan-bahan lain, misalnya dari jenis makanan-makanan BS dan lain sebagainya. Kemudian untuk proses pemberian pakan ini, untuk dari hijauan seperti ini, itu bisa dengan cara dicacah halus, kemudian kita rebus sebentar dengan air panas. Nah, itu bisa kemudian diberikan ke ayam-ayam yang kita pelihara. Nah, seperti itu. Campuran kita campur semua jadi satu, kemudian kita rebus. Setelah kita rebus, kemudian kita dinginkan, kita campur dengan dedak, baru kita aplikasikan atau kita berikan ke ayam-ayam kita. Dengan begitu ayam kita masih tetap bisa makan meskipun kita tidak perlu membeli pakan. Nah, itu sebagai catatan juga perlu diingat bahwa untuk dapat berjalan dengan lancar sistem seperti ini yang sudah saya jelaskan kemarin pada video sebelumnya, maka kita harus benar-benar mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan pakan ini. Jadi misalnya sebut saja misalnya pepaya, itu harus kita tanam dulu, harus kita tanam banyak-banyak, kita tanam terlebih dahulu, baru nanti setelah berbuah bisa dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, baru nanti bisa diaplikasikan, bisa memenuhi kebutuhan pakan ternak yang kita pelihara 10, 20, sampai 50 dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan seperti itu. Jangan kita sudah ada ayam banyak yang akan dibesarkan tetapi pakannya belum disiapkan terlebih dahulu, jadi nanti kelabakan. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa untuk pembahasan pakan gratis ini saya cukupkan sampai di sini saja. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kurang jelas, mungkin rekan semua bisa post di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat untuk rekan semua. Kalaupun ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan apa yang saya alami ini, saya dengan tulus meminta maaf kepada rekan semua. Tujuan saya membuat video seperti ini, tujuan saya sharing informasi seperti ini tak lain dan tak bukan hanya untuk memberikan motivasi, kemudian referensi, kemudian bahan pertimbangan untuk rekan semua. Jadi ambil baiknya dan tinggalkan yang buruk. Oke, itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.